Kita tidak cukup kalau mau bisnis cuma berani punya modal, kita juga harus menjalin networking ya, jaringan bisnis. Nah itu caranya gimana? Dengan bersilaturahmi ya, dengan bersilaturahmi. Nabi sendiri mengajarkan pada kita bahwa dengan bersilaturahmi itu kita akan diberi umur panjang dan akan diberi rizki. Nah itu sudah saya buktikan benar. Masa sih Allah nggak memberi kita makan? Orang semut aja dikasih makan, cicak yang merayap di dinding aja yang makanannya nyamuk terbang-terbang, padahal cicaknya cuma merayap, kok bisa bertahan hidup? Tapi kembali nggak boleh malas. Long life education, jadi belajar itu seumur hidup. Saya Ibu Eni Waluyo, nama usahanya Toko Oleh-oleh Sawangan nomor 1 Purwokerto. Dulu pernah jualan, ya jualan ini sih dari rumah ke rumah aja, apa misalkan ada arisan-arisan gitu, kita jualan baju-baju muslim, apa mukena gitu, pernah sih. Terus pernah jualan soto juga di Jalan Bang, tapi kayaknya lebih prospek lah makanan khas mendoan, karena keripik itu kan lumayan tahan lama, bisa tahan sampai 1 bulan. Saya itu dulunya dengan 2 orang karyawan saja untuk bagian menggoreng, dan saya yang jadi kasirnya sendiri. Awalnya juga saya jualannya sebegini aja ini, terus ini ada tambahan lahan, terus ke belakangin. Ya mudah-mudahan kedepannya juga sih ya bisa dikembangin lagi gitu, harapan saya. Jadi awalnya tadinya dengan 2 penggorengan, terus tadinya dulunya nggak pakai kompor gas, masih pakai kompor minyak ya, yang dipompa itu. Nah lama-lama terus nambah karyawan karena laris. Walaupun di sini banyak kompetitornya, tapi kan kalau kita berjualan makanan, paling tidak kita itu harus memperbaiki kualitas produknya, rasanya ya. Terus setelah itu harus juga dipromosikan. Dan juga harganya juga price itu harus marketable ya, itu unsur-unsur marketing kan itu. Terus tempatnya alhamdulillah juga lumayan representatif. Namanya orang berbisnis pasti pertamanya kan harus apa, dari bawah ya. Kalau kita mau melangkah, mengawali langkah itu kan harus diawali dengan langkah pertama. Tadinya juga saya itu jualannya itu sepi. Sebelah-sebelah kan sudah jualan mendoan terlebih dahulu, mereka sudah punya pelanggan. Nah, terus saya mempelajari, wah ini harus ada sesuatu yang berbeda di toko saya supaya pembeli mau tertarik untuk berbelanja di toko saya. Terus saya mulai berpikir saat itu saya mulai berpikir, saya mulai membuat getuk goreng, tetapi digoreng di sini, di depan, gorengnya di depan. Jadi pembeli itu yakin bahwa produk saya itu betul-betul fresh gitu. Jadi terus saya membuat variasi produk, ada getuk rasa coklat, rasa durian, waktu itu juga ada rasa nangka, rasa kelapa. Waktu itu saya banyak bereksperimen ya, sambil melihat marketnya mana yang paling ini diminati. Seiring berjalannya waktu juga kita kan belajar terus ya, bagaimana biar kita itu bisa menjadi trendsetter di daerah Sawangan. Kami pelajari, oh ternyata emang kalau ke Sawangan itu carinya mendoan. Nah makanya kami mulai berinovasi membuat mendoan jumbo. Mendoan jumbo dengan beberapa variasinya, ada rasa warna merah dengan buah naga, ada warna hijau. Nah nanti juga tanggal 25 Desember akan launching mendoan Yellow Prince gitu. Dan kami juga sering mengadakan acara-acara mukbang dan sebagainya untuk menarik pembeli. Dan alhamdulillah setelah COVID ini sampai sekarang ininya penjualannya makin bagus. Ya tentunya kami berusaha satu menjaga kualitas ya dari produknya, terus
Tadi itu sudah disebutkan berinovasi, terus dari segi harganya ya cukup kompetitif lah, marketable ya. Strategi marketingnya kami emang sekarang banyak menggunakan medsos. Jadi itu salah satu kan karena sekarang eranya era digital gitu. Salah satu yang membuat toko kami lebih terkenal dan sering viral produk-produk kami ya karena kami sering dikunjungi YouTuber, ada Nona Rosa, ada Bintang Emon, ada siapa lagi itu banyak sampai nggak hafal. Itu mereka pada datang ke sini karena penasaran dengan produk-produk kami gitu. Tanpa kami harus membayar mereka. Justru mereka itu berdatangan ke sini. Seperti juga mas-mas ini. Kendalanya yang pertama dari produksi mendoan, tempe mendoan. Toko kami itu kan ramenya hari-hari libur. Dan biasanya yang paling rame itu hari Lebaran. Nah, jika hari Lebaran itu kan karyawannya muslim-muslimah jadi berlebaran juga. Itu membuat kami itu agak kesulitan itu. Bagaimana biar karyawan itu mau di standby walaupun hari raya gitu. Tentunya itu ya dengan dikasih bonus lah dan sebagainya. Terus kalau misalkan pada musim-musim hujan ya, omset penjualan mendoannya meningkat, itu kami harus menyediakan daun pisangnya itu yang sulit. Karena kan mengambil daun pisang hujan-hujan basah dan suka kekurangan daun pisang. Tiap satu lembar itu kan ada ini dibungkus satu persatu, jadi betul-betul ini biaya produksinya itu tinggi. Tapi kebetulan yang kami sudah berinovasi dengan mendoan yang dikemas dalam plastik ini. Ya sampai ini ada yang mendoan jumbonya juga nanti. Nah ini seperti ini. Ini sebetulnya terinspirasi dari karena kami kesulitan mencari daun pisang jika musim-musim hujan dan kebetulan daun pisang juga lagi nggak ada itu. Makanya kami antisipasi dengan menggunakan plastik. Tapi yang daun pisang juga kami tetap menyediakan. Kita itu kalau mau melakukan usaha itu harus optimis ya, harus optimis bahwa insya Allah kita itu bisa sukses kalau kita betul-betul sudah mengikuti aturan main sebagaimana yang seharusnya gitu. Yang pertama dalam melakukan usaha itu sebetulnya kita harus mempunyai trust, kepercayaan dulu, membangun trust ya. Bagaimana kita bisa building trust itu, bagaimana orang-orang bisa percaya terhadap kita gitu. Belajar bisnis mungkin kita bisa meneladani Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Itu kan beliau kan juga membangun bisnis sudah belajar bisnis dari kecil. Nah, sebelum beliau menjadi Nabi pun beliau itu sudah mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya gitu. Jadi salah banget kalau mau usaha nggak punya modal, nggak punya ini. Lah Allah sudah memberikan modal tubuh yang sehat seperti ini, sudah memberikan akal pikiran kepada kita. Kenapa kita tidak berusaha untuk memulai bisnis pertama dengan membangun kepercayaan? Ya kalau belum punya modal, ikut orang dulu seperti Nabi Muhammad kan ikut pamannya. Membantu pamannya berdagang sampai punya modal sendiri, sampai istrinya juga Siti Khadijah kan juga mempercayakan dagangannya kepada beliau, itu seperti itu. Jika kita berbisnis itu kita juga harus optimis ya sebagaimana Allah itu menggambarkan itu burung, seekor burung itu berangkat pagi-pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut berisi. Nah itu harus dimiliki oleh seorang pedagang, seorang pebisnis. Karena apa? Karena orang berbisnis itu kan bukan di zona nyaman. Kita itu bukan pekerja, bukan pegawai yang setiap bulan sudah pasti dapat gaji sekian. Nah kita itu orang berbisnis, jadi betul-betul kita itu tawakalnya harus tinggi gitu. Tidak cukup ya kita hanya berani ya.
Kita tidak cukup kalau mau bisnis cuma berani punya modal, itu tidak cukup seperti itu. Kita juga harus menjalin networking ya, jaringan bisnis. Nah itu caranya gimana? Dengan bersilaturahmi ya, dengan bersilaturahmi. Nabi sendiri mengajarkan pada kita bahwa dengan bersilaturahmi itu kita akan diberi umur panjang dan akan diberi rizki. Nah itu sudah saya buktikan benar. Jadi kalau kita sering bersilaturahmi itu optimis. Masa sih Allah nggak memberi kita makan? Orang semut aja dikasih makan. Cicak yang merayap di dinding aja yang makanannya nyamuk terbang-terbang padahal cicaknya cuma merayap. Kok bisa bertahan hidup? Nah itu optimisme itu harus dibangun. Tapi kembali nggak boleh malas. Kalau di dalam bahasa Inggris ada itu peribahasanya ya, long life education. Jadi belajar itu seumur hidup. Dan belajar itu juga nggak selalu harus di kampus. Kita bisa belajar, bertanya dengan sesama pengusaha, bisa belajar dengan praktisi-praktisi yang sudah sukses. Itu salah satu upaya untuk bagaimana ya biar kita sukses, itu seperti itu. Juga jangan lupa senang bersedekah. Allah itu akan melipat gandakan rizki kita dengan bersedekah itu. Tapi niatnya bukan karena ingin kaya, niatnya betul-betul lillahi ta'ala. Karena itu memang janji Allah ya. Jadi untuk anak-anak muda itu seharusnya mulai melirik di sektor usaha ini. Karena apa? Karena tidak mungkin kan semua kepingin jadi PNS. Nggak mungkin semua jadi pegawai. Justru negara yang maju itu memang harus banyak pengusahanya ya. Dan memulai usaha itu juga dari bawah, tidak apa-apa. Banyak membaca kisah orang-orang sukses tadinya seperti Abdurrahman bin Auf ya. Ketika beliau baru hijrah, beliau itu diberi harta nggak mau, ditawari istri juga nggak mau, malah beliau diminta ditunjukkan ke pasar. Dari pasar beliau itu mengamati sambil menjadi kuli panggul dulu, mengamati bagaimana rutinitas di pasar itu, sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf itu bisa menjadi konglomerat. Karena apa? Karena bisa menciptakan pasar yang lebih sukses daripada pasarnya orang Yahudi ya. Atajiru sotiku ma'an nabiyyi, bahwa pedagang yang jujur itu bersama para nabi. Jadi kita harus berusaha jadi pedagang yang jujur, jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi timbangan, resepnya juga harus istiqomah, jangan dirubah-rubah, ukurannya juga itu seperti itu. Ini produk-produk kami adalah mendoan, ini mendoan Yelping, mendoan Freeman ya. Jangan lupa subscribe dan follow channel 1000 Mimpi.